Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Lili ya. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Langsung saja ya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya. Masih ingat untuk pertemuan yang kemarin apa itu tumbuhan? Kalian pastinya juga sudah tahu, kalian bisa mendeskripsikannya sendiri. Makanya untuk tujuannya, untuk kegiatan hari ini kita akan mengadakan praktikum. Tujuannya kalian akan dapat mengerti pertumbuhan dan perkembangan, perbedaannya ya tentunya, dan yang kedua mengetahui faktor-faktor dalam dan luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, serta kalian nantinya bisa mengukur hasil pertumbuhan pada tanaman. Yang terakhir, kalian dapat mengamati bagaimana perkembangan tumbuhan secara keseluruhan. Oke, sebelum kita ke materi, kalian harus tahu dulu dasar-dasar teorinya. Masih ingat kemarin pertumbuhan apa? Ya, pertumbuhan adalah perubahan secara kuantitatif selama siklus hidup tanaman yang bersifat tak terbalikan atau irreversible. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan secara kualitatif atau mengikuti pertumbuhan tanaman atau bagian-bagiannya. Oke, dari sini paham? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Bagus, faktornya ada dua, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Ya, untuk yang faktor luar itu bisa dipengaruhi oleh makanan atau nutrisi. Yang kedua adalah suhu. Yang ketiga cahaya atau sinar matahari. Yang keempat adalah kelembapan. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu gen atau genetik yang berasal dari atau bersumber dari tumbuhan tersebut. Yang kedua adalah hormon. Ya. Dari sini Buli akan menjelaskan per bagian-bagiannya ya. Jadi kalian catat, kalian harus tahu apa sih yang dimaksud dengan makanan. Ya, makanan atau nutrisi adalah merupakan faktor utama untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi makanan itu adalah bahan baku yang kemudian diproses pada peristiwa metabolisme sehingga menghasilkan energi. Energinya digunakan untuk apa? Oke, bagus. Energinya sangat diperlukan untuk pertumbuhan. Yang kedua, suhu. Setiap makhluk hidup itu mempunyai batas toleransi yang berbeda ya pada suhu. Jadi tidak sama antara makhluk hidup itu. Ada yang suhu lingkungannya terlalu dingin atau terlalu panas, itu tidak bisa berkembang secara sempurna. Makanya diperlukan suhu yang tepat untuk pertumbuhan. Yang ketiga adalah cahaya atau sinar. Ya, cahaya atau sinar matahari ini sangat dibutuhkan. Karena untuk apa? Ya, untuk proses fotosintesis. Karena cahaya atau sinar itu merupakan sumber utama untuk fotosintesis. Yang keempat adalah kelembapan. Kelembapan itu sampai batas-batas tertentu, yaitu tanah dan udara yang lembab berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan tanaman. Hal ini karena air yang diserap oleh tanaman itu lebih banyak dan lebih sedikit yang diuapkan, sehingga menyebabkan
pembentangan sel-sel. Dengan demikian sel-sel tanaman akan lebih cepat mencapai ukuran yang maksimum atau yang sudah ditentukan. Oke, tadi merupakan faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kita lanjutkan yaitu tentang faktor dalam. Tadi ada 2 faktor dalamnya. Apa? Iya, yang pertama adalah gen. Gen itu apa? Gen itu adalah pembawa sifat keturunan. Jadi, setiap tanaman atau makhluk hidup itu akan memiliki karakter yang sama dengan induknya. Yang kedua adalah hormon. Hormon ini dibagi banyak, ada beberapa dibagi, yaitu yang pertama itu adalah hormon auksin. Hormon auksin adalah senyawa asam indolasetat atau IIA yang dihasilkan di ujung meristem apikal atau berada di ujung akar dan batang. Ini merupakan definisi auksin menurut F.B. Wain pada tahun 1928. Pertama kali auksin itu ditemukan pada ujung koleoptil kecambah gandum Avena sativa. Yang selanjutnya yaitu fungsi hormon auksin. Digunakan untuk apa kalau auksin? Ya, yang pertama membantu proses perkecambahan, yang kedua dominasi apikat. Sedangkan selanjutnya kita belajar tentang hormon yang kedua, yaitu hormon asam absiat. Yang ketiga flovigen. Yang keempat itu adalah kalin. Kalin itu merupakan hormon pertumbuhan organ yang terdiri dari rizokalin, kaulokalin, filokalin, dan antokalin. Yang kelima, asam traumalin atau kambium luka. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk merangsang pembelahan sel di dalam luka sebagai mekanisme untuk menutupi luka. Jadi dia itu bisa menutup secara sempurna. Ya, selanjutnya itu giberlin. Giberlin adalah senyawa yang dihasilkan oleh jamur Gibberella fujikuroi atau Fusarium moniliforme, ditemukan oleh F. Kurosawa. Fungsinya untuk hormon giberlin itu untuk pemanjangan tumbuhan. Yang kedua, berperan dalam partenokarpi. Yang selanjutnya adalah hormon sitokinin. Pertama kali ditemukan pada tembakau. Hormon ini fungsinya untuk merangsang pembelahan sel. Selanjutnya adalah hormon gas etilen. Ini banyak ditemukan pada buah yang sudah tua. Sini bisa dilihat gambar ilustrasi distribusi auksin pada kecambah, yaitu pada konsentrasi auksin per suatu unit per sentimeter. Oke. Selanjutnya ini adalah pertumbuhan ujung akar dan ujung batang. Auksin banyak yang merangsang perpanjangan sel. Oh ya, berarti auksin itu berada pada pucuk bakal pertumbuhan. Sedangkan auksin banyak yang di bawahnya itu akan menghambat perpanjangan sel. Oke, selanjutnya kita akan siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pertumbuhan, untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu adalah alatnya auksonometer. Spesifikasinya itu